Gunung Galuga entos hancur sehancur-hancurna kebiadaban dan kerakusan penjabat, terutama Gubernur Deddy Mulyadi. Gubernur konten gawe teh ulah cungar-cengir wae dina media sosial ye. Teman-teman, sebetulnya saya masih kesal, masih sebal ketika melihat sebuah tayangan di media seorang perempuan siswi berkata tai pada saat memprotes kebijakan gubernur. Dan ada tayangan lagi seorang ibu-ibu yang bilang biadab pada saat berbicara gubernur juga. Dan ada pengamat pendidikan, ini triple kill, KDM diserang dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Pengamat pendidikan yang tidak memberi gestur, di mana gestur yang semestinya mempresentasikan bahwa dia adalah seorang pengamat, tetapi ini sudah lebih ke arah mengojok-ojokan. Ya, dia mengkritik tetapi tidak memberikan gestur yang baik, tidak memberikan gestur bahwa dia layak untuk diberikan tanggapan yang baik. Ya. Nah, ini saya agak kesal, saya pengen tanggapi satu persatu sebetulnya. Tetapi mari kita lihat terlebih dahulu saja di sini beberapa hal menariknya, teman-teman. Silakan. Gunung Galuga entos hancur sehancur-hancurna kebiadaban dan kerakusan penjabat, terutama Gubernur Deddy Mulyadi. Anjir, iya si ibu sih kan hampir kasurupan. Tapi kan nyebutkan biadab ujung rakus kakang Deddy Mulyadi. Perasaan mendidinya meren bunuh rakus mah. Eta buktina awak siga bunteran hitut. Lamun Kang Deddy Mulyadi rakus, merenang fasilitas dina kapemimpinanna segala rupa ge bakal digubung. Buktina ku Kang Deddy mah teh dicopot hiji-hiji acan ta fasilitasna. Ari maneh ibu, ari ngomong teh sok asal ngabletak wae. Ubaran kudu dirukiah, mun ngomong tong asal jeplak. Tah aya jinana awakna besi urang majar bohong. Tingali we ku jelema anu boga indah keenam. Aya naon di si ibu? Ya si ibu kapengaruhan ku nu teu pararuguh. Ya si ibu rada julid jelemana. Pokona mah loba hal negatif na awakna. Besi teu percaya anu boga indah keenam komen. Sok anu aya naon dina awak si ibu. Kapanggih ku urang mah ya si ibu loba anu negatifna anu moal diomongkeun aya naon kan intina. Lamun diantepkeun power. Galuga entos hancur sehancur-hancurna kebiadaban dan kerakusan penjabat, terutama Gubernur Deddy Mulyadi. Aduh, hari ibu kunaon berbaikan gitu, dan sarapan. Antar tapi sarapan bubur sama mangkokna, tua mangkokna. Kunaon dari ibu atuh, makanya jeung segala gunung, kantor, mamawa ka Gubernur Jawa Barat, hayang naon. Kayak gitu deh bu. Dari waktu isin datang sepuh. Kamu ke pejabat anu jujur mah gitunya. Kecuali kalau korupsi, tukang AMBW. Yo situ. Akan gitu mah. Tak kayak gitu isin abi mah. Ibu tuh sarapan teh can. Nuang cabai geraju. BTS mengimbangi pedasnya ibu. Ayo, cabai. Apaan cabai? Ibu masuk liur aneh. Kayak gitu bu, isin. Gubernur konten gawe teh ulah cungar-cengir wae dina media sosial ye. Cek ku Gubernur Jawa Barat kunaon teu asup provinsi anu pertumbuhan ekonomina tertinggi. Terus kunaon Jawa Barat teu asup dalam kriteria provinsi terbersih. Jadi pertumbuhan ekonomina henteu tinggi, provinsina henteu bersih, tapi gawena cungar-cengir na medsos asa teu pararantes can aya prestasi banyak. Didinya nu ulah babarawakan wae. Didinya teh pengacara, tapi ditinggali teh aya wae di imah. Nah gawe eueuh pasien, eueuh klien. Ayeuna didinya ngomongkeun masalah Jawa Barat, ekonomina encan naik. Sabar lur, pan ayeuna teh keur dibenahi. Sakedeung deui oge bakal loba tamu atau pariwisata di Jawa Barat teh bakal meningkat, masyarakatnya bakal maju. Terus masalah kebersihan kan ayeuna teh keur diuruskeun, tingali perubahanana, tingali masyarakatna ayeuna kumaha, tong ningali kana prestasi eta oge cantang tu anu ngareunang penghargaan teh. Cantang tu masyarakatna makmur, masyarakat mah teu butuh penghargaan.
Jawa Barat kudu menang penghargaan itu. Nu penting mah bukti anu karasa ku masyarakat. Erek teu menang penghargaan oge teu jadi masalah masyarakat mah. Nu penting masyarakat ngarasakeun kesejahteraan, ngarasakeun kebijakan pemimpinna. Percuma ayeuna menang piala atau menang piagam sakit lobana ti dieu, tapi masyarakatna loba keneh menderita. Percuma matak didinya. Ai didinya orang mana? Ari ngomong Sunda, tapi panonna siga nu lolong. Teu ningali naon wae perubahan nu aya di Jawa Barat. Kamu sakirana didinya teu ngadukung ka pemimpin anu geus puguh ayeuna teh karasa ku masyarakatna kumaha bageurna. Keluar ti Jawa Barat. Asa rungsing ningali didinya mah. Goreng hate. Sulit ati belang bayah. Tah nu kieu nu kudu dikurbankeun teh ye. Cik atuh eta warga anu deukeut ka imahna. Pangewakeun. Rukiah. Lieur ningali lagi aya wae dina sosial media di ditu di dieu ye si botak ye. Satu lagi Rinyu di Jawa Barat ini adalah seorang ibu-ibu, entah siapa, entah ibu siapa, entah nenek siapa yang menuduh merusak Gunung Galuga, terutama oleh Deddy Mulyadi. Menurut dia, ini dia videonya. Gunung Galuga entos hancur sehancur-hancurna. Kebiadaban dan kerakusan penjabat, terutama Gubernur Deddy Mulyadi. Hei, hati-hati dalam berbicara. Mulutmu adalah harimaumu. Anda harus mempertanggungjawabkan perkataan Anda. Kalau ngomong Anda tidak sesuai dengan fakta, Anda harus mempertanggungjawabkan di akhir nanti. Apakah betul Bapak Deddy Mulyadi terlibat dalam penghancuran Gunung Galuga atau tidak? Mana fakta dan datanya? Dan juga buat sahabat keluarganya dia, ibu tersebut, tolong kasih tahu. Karena yang pada akhirnya orang yang mencaci maki, orang yang menuduh Bapak Deddy Mulyadi nantinya akan dipanggil kemudian mengklarifikasi dan ujung-ujungnya duit. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tahun ajaran baru udah dimulai, bocah juga udah pada masuk sekolah. Lah yang gua bingung, anaknya yang sekolah, emaknya yang keplanting-planting berebut bangku. Dah, masih umun-umun kayak udah pada ngejegir di depan gerbang sekolahan. Kata dia takut anaknya kagak kedumanan bangku. Atuh kata gua tenang be, kagak bakalan anak lu kagak kedumanan bangku. Ntar juga diatur sama gurunya. Kalau emang kagak keduman mah bawa we bangku dari rumah. Jengkok juga boleh lu bawa. Lagian pada ribet amat sih lu bu. Masak be dulu, masak. Tuh bocah kasih sarapan dulu. Jangan tuh bocah masih merem udah digeret baik ke sekolahan. Dah. No, DPR banyak bangku yang kosong. Kalau kagak kedumanan mah dudukin besono. Iya, orang tuanya produktif, ibunya pulang ke rumah, di rumahnya masak buat anaknya pulang sekolah. Bukan ngegosip di sekolah. Di rumahnya masak buat suaminya pulang kerja. Kalau dia tidak punya pekerjaan, kalau nggak punya pekerjaan, kalau punya pekerjaan kan ibu-ibu nggak mungkin nongkrong. Ini kan kebalik, dia masuk ruang kantin. Kumpul sama ibu-ibunya, nanti pakai bajunya Matching semuanya. keburu panas-panasan. Uang lagi tuh nanti beli baju seragam. Dress code apa? Iya, dress code. Dress code, kerudungnya kan menjadi biaya lagi. Sedangkan suaminya pulang ke rumah nggak ada yang masakin, Masuk akhirnya akal ibunya juga. pulang ke rumah, beli lagi. Nah terus nanti di sekolah tergantung tingkatan ekonomi. Tingkatan ekonominya bisa support gurunya, bisa support proses pendidikannya. Karena bisa support gurunya, bisa support pendidikannya, maka dia berkuasa di kelasnya. Berpengaruh ke nilai anaknya. Berpengaruh ke nilai anaknya, dan kalau mau tampil anaknya duluan. Penting ini Kang, mungkin ini hal yang nggak pernah terperhatikan ya, tapi fakta adanya begitu kenyataan. Orang tua zaman dahulu dengan orang tua zaman sekarang di dalam mendidik anaknya sangat jauh berbeda. Karena apa? Zaman dahulu kita kalau pulang ke rumah laporan sama orang tua kalau kita membuat kesalahan di sekolah, atau kita terlambat masuk ke sekolah tidak ikut upacara, atau kita tidak mengerjakan PR, lalu guru pasti memukul kita kalau tidak pakai penghapus, suruh berdiri di depan atau di depan papan tulis atau di depan bendera, atau kita dipukul pakai penggaris. Itu sudah hal yang biasa. Sampai bengkak dilempar pakai penghapus papan tulis di sini, itu sudah hal biasa. Karena
Apa? Karena kalau kita melakukan kesalahan, tentu ada resikonya yang harus kita terima. Kalau kita pulang ke rumah lapor sama orang tua, "Ma, tadi saya dipukul guru di sekolah." Kenapa kamu dipukul? Nah, itu udah otomatis. Kalau di sekolah kamu dapat penggaris atau penghapus yang dilempar guru, di rumah kamu akan dapat sapu lidi atau tamparan yang keras dari orang tua. Karena apa? Orang tua sudah tahu zaman dahulu itu, kalau sekolah anaknya itu bukan untuk bermanja-manja, tapi harus bertanggung jawab, menuntut ilmu demi masa depannya. Itu sudah sangat dipahami orang tua zaman dahulu. Jangan harap kamu zaman dahulu melapor sama orang tua, kalau kamu dimarahi guru di sekolah, kamu dapat pembelaan. Yang ada kamu tambah, bisa-bisa kamu jangan makan, kamu berarti nggak nurut sama guru. Guru di sekolah itu adalah pengganti saya. Kamu kenapa melawan guru? Kenapa kamu nggak ngerjakan PR? Kenapa kamu terlambat sekolah? Itu langsung ditambahin lagi. Yang ada kamu diambil sapu lidi, kalau nggak sapu ijuk, langsung dipukul lah kakimu itu. Itu yang kalau zaman dahulu. Tidak boleh kita melapor karena kita salah di sekolah ke dalam rumah, karena guru dan orang tua zaman dahulu itu hampir sama, tidak ada perbedaan. Tujuannya mendidik dengan benar, anak saya ini harus maju, harus pintar, harus menjadi juara, dan harus yang terbaik. Kalau orang tua zaman sekarang, apa yang terjadi? Jangankan anakmu kena pukul di sekolah, kena marah pun karena anakmu salah, kau datang ke sekolah marah-marah. Hah? Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Mutu pendidikan zaman sekarang bobrok, hancur-hancuran. Coba kau tanya, sesuai nggak dengan pelajaran yang harus dipelajari di sekolah, dipahami anakmu, tahu nggak? Jangan hanya kau manjakan aja anakmu, tahu nggak? Itulah perbedaan orang tua zaman sekarang. Saya rasa kamu jadi orang tua yang sekarang pasti tahu dulu bagaimana didikan orang tua. Tentang sekolah itu sangat ketat sekali. Tapi sekarang apa? Guru pun tidak bisa bertindak dengan benar. Guru sudah tidak bisa lagi melakukan tugasnya sebagai pendidik. Karena apa? Aturan dan orang tua yang terlalu memanjakan anak-anaknya. Akhirnya apa? Guru dalam hatinya mengatakan apa? Yang penting saya mengajar. Coba sekarang orang tua anak dimarahin di sekolah anaknya. Anaknya lapor ke rumah. Yang ada kamu bawa parang ke sekolah. Tahu nggak? Datang kau ke sekolah marah-marah sama guru. Jadi makanya perbedaan orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat jauh. Karena apa? Gak tahu saya apa yang diharapkan oleh orang tua zaman sekarang. Apa karena aturankah yang selalu sekarang kurang, terlalu membela ke anak murid, sepertinya kurang memperhatikan guru? Akhirnya guru sekarang tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan. Karena apa? Guru sepertinya dikesampingkan. Padahal kita tidak tahu dan tidak sadar, bangsa ini tidak akan maju, bangsa ini tidak akan bisa apa-apa kalau kita semuanya tidak dimodali oleh guru. Mana ada seorang presiden, mana ada seorang menteri, mana ada sekarang Kapolri, mana ada seorang dokter kalau tidak ada guru? Dari mana kau dapat ilmu? Jadi tolong kita pikir lagi aturan-aturan yang sedang berlaku. Dan orang tua berubahlah supaya anak-anakmu bisa memperbaiki masa depan bangsa ini dan memperbaiki masa depannya ke depan. Hati-hati ya. Jangan terlalu memanjakan anakmu. Jangan terlalu, tidak boleh anakmu tidak ditegur oleh guru di sekolah. Kamu sendiri yang akan menanggung resikonya. Share video saya ini supaya orang tua murid dan para bagian pendidikan juga memahaminya. Di saat adik-adik kita mahasiswa berjuang turun ke jalan untuk memperbaiki negara ini, Gubernur Konten bikin konten mengenai bebek. Apakah itu bertujuan menyindir adik-adik mahasiswa atau tidak, saya tidak tahu. Yang penting saya mendukung gerakan moral mahasiswa turun ke jalan untuk memperbaiki negara ini. Biarkan yang nyinyir terhadap mahasiswa itu jangan dianggap, karena saya yakin banyak rakyat Indonesia mendukung mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Kang Deddy Mulyadi lagi panen telur bebek pun dijadikan masalah. Sampai-sampai dikait-kaitkan dengan mahasiswa. Diadu dombakan dengan mahasiswa. Anda ini sepertinya lagi mencari suara atau mungkin lagi cari dukungan dari mahasiswa buat nyerang Kang Deddy Mulyadi. Aduh, seperti nggak ada kerjaan lain aja. Anda ini pengacara, tetapi kerjaannya nyinyir terus kepada Kang Deddy Mulyadi. Di masa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini memang aneh. Segala sesuatu hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selalu dikait-kaitkan dengan hal yang lain. Sampai bikin kisruh di dunia media sosial. Memang aneh ini. Buat orang-orang yang benci kepada Kang Deddy Mulyadi, hati-hati. Takutnya nanti dosanya kebalik. Takutnya Anda menyerang, malah Anda sendiri yang jatuh. Hati-hati.
Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Bapak KDM, Gubernur Aing, Bapak Aing ya. Banyak yang bilang Bapak Aing. Kita dengerin dulu ya, nih video Bapak nih, Pak. Ya, kita dengerin ya. Yuk. Ada yang berpendapat juga bagaimana kalau sistem NEM. Saya sepakat, tetapi bahwa ketentuan tentang kelulusan, ketentuan tentang masuk sekolah negeri, semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau diberikan kewenangan, saya akan bikin semudah-mudahnya. Tetapi baik, kita yang penting hari ini, mari kita sama-sama mendukung anak-anak untuk kita bisa bersekolah. Dan bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Dan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin sekolah di sekolah swasta. Hatur nuhun ya. Kan Pak, tadi Bapak ngomong kan, ketentuan Pak, ketentuan kelulusan, penerimaan murid baru, pendaftaran ke SMP SMA negeri, SMP SMA negeri, ketentuan kelulusan, NEM, dan pendaftaran atau ya pendaftaran penerimaan murid baru untuk SMP SMA negeri itu urusannya Kemendikdasmen. Kenapa? Giliran pendaftaran sekolah mau ketentuan yang ikut ketentuan Bapak. Hapunten atuh Pak, ieu kumaha rakyat teh harus konsisten. Bapaknya aja kumaha ya, konsisten apa enggak? Ini takutnya didengar anak-anak Pak. Ini videonya di take down, apa bapaknya minta maaf? Ketentuan pendaftaran dan penerimaan SMA negeri itu ketentuan Kemendikdasmen. Terus kemarin si maung-maung Bapak udah ada ketentuannya belum? Udah ada juga juknisnya belum? Udah ada izin, restu atau Kemendikdasmen itu tahu Pak? Si maung-maung itu Pak, konsisten apa enggak? Ketentuan kelulusan mendaftar atau pendaftaran ke SMA negeri ya. Terus gimana? Terus tiba-tiba si maung itu Bapak ikut ketentuan apa enggak? Apa? Udah ikut ketentuan? Kalau emang Bapak ikut ketentuan dari Kemendikdasmen, kenapa sih mau hanya ada di Provinsi Jabar? Provinsi lainnya apa tuh 32 apa berapa provinsi? Enggak ada Pak. Enggak ada si mau manja atau anaconda atau lutung kasarung atau apa kayak tuh si binatang-binatang itu dengan tagline-nya aung-aung. Enggak ada tuh ya. Jadi Bapak tolong kembalikan lagi Pak kepada ketentuan. Setuju? Leres saya pisan sarang hiu Pak. Tadi Bapak bilang ketentuan Kemendikdasmen. Sekolah mau sesuai ketentuan enggak? Penerimaan murid baru Kemendikdasmen. Bapak jadi tambah pinter saya Pak. Deddy Mulyadi tegas dan katakan kalau orang tua mencampuri sistem pendidikan guru atau kepala sekolah, maka anaknya gak akan bisa sekolah dimanapun kalau di Jawa Barat. Karena saat ini diketahui bahwa banyak orang tua yang takluk kepada anak dan gurunya malah dikriminalisasi. Ini merupakan penggalan video dari perkataan Deddy Mulyadi yang dahulu pernah disampaikan. Namun ternyata relevan banget nih terhadap apa yang terjadi saat ini. Yang mana orang tua takluk kepada anaknya, kriminalisasi guru, bahkan sampai kita tahu sendiri baru-baru ini ada satu angkatan yang mendukung siswa perokok loh. Dan minta kepala sekolahnya untuk lengser karena sempat menampar siswa yang ketahuan merokok tersebut. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa kejadian-kejadian saat ini di sekolah mengakibatkan anak-anak tidak bisa dihukum oleh gurunya karena guru takut dikriminalisasi. Ia menyebutkan ini sebagai problem dan Deddy akan bersikap tegas ke depannya terhadap orang tua yang mencampuri sistem pendidikan di sekolah, ngatur guru atau ngatur-ngatur kepala sekolah atau melakukan intervensi, maka anak tersebut tidak akan bisa sekolah dimanapun. Ia mempersilahkan orang tua untuk didik aja anaknya sendiri. Bahkan Kang Deddy ini pernah menceritakan pengalamannya menutup sebuah sekolah karena anak ini diberikan sanksi oleh gurunya, namun satu kampung justru menyerang guru tersebut. Deddy langsung mengancam kampung itu dan akan menutup sekolah tersebut dan tidak peduli jika tidak ada sekolah di sana, jika sikap dan mental orang tua tidak berubah. Bagi Kang Deddy, anak itu memang ada saatnya untuk disayangi, tetapi ada saatnya juga harus dipelototin. Anak tidak bisa dipeluk selamanya, tidak bisa dimanja selamanya, karena ada saatnya diberi ketegasan. Satu lagi Rinyu di Jawa Barat. Ini adalah seorang ibu-ibu, entah siapa, entah ibu siapa, entah nenek siapa yang menuduh merusak Gunung Galuga, terutama oleh Deddy Mulyadi. Menurut dia, ini dia videonya. Gunung Galuga entos hancur sehancur-hancurna. Kebiadaban dan kerakusan penjabat, terutama Gubernur Deddy Mulyadi. Hei, hati-hati dalam berbicara. Mulutmu adalah harimaumu. Anda harus mempertanggungjawabkan perkataan Anda.
Kalau ngomong Anda tidak sesuai dengan fakta, Anda harus mempertanggungjawabkan di akhir nanti. Apakah betul Bapak Deddy Mulyadi terlibat dalam penghancuran Gunung Galuga atau tidak? Mana fakta dan datanya? Dan juga buat sahabat keluarganya dia, ibu tersebut, tolong kasih tahu. Karena yang pada akhirnya orang yang mencaci maki, orang yang menuduh Bapak Deddy Mulyadi nantinya akan dipanggil kemudian mengklarifikasi dan ujung-ujungnya duit. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi saya coba sedikit ingin menanggapi seorang perempuan yang masih remaja, anak sekolah ini. Ini sebetulnya harus dididik, diberikan edukasi agar supaya dia tumbuh tidak menjadi pribadi yang songong. Saya sebut saja songong ya, ini bahasa pergaulan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita mungkin akan mengalami dekadensi moral. Kita akan mengalami dekadensi moral, di mana kita sebagai orang timur benar-benar akan merindukan akhlak baik di masa lalu yang kemudian tidak dapat dilakukan oleh orang-orang sekarang. Mengapa? Karena kita yang tua membiarkan kejadian-kejadian ini terjadi. Karena orang-orang tuanya luput bahwa tugas mereka adalah mendidik anak. Belum daripada ilmunya, mereka harus terlebih dahulu memperbaiki atau mengajarkan nilai moralitas atau etika dari seorang anak itu sendiri, agar benar-benar anak itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang terdidik. Ya, jadi ketika ada seorang anak kecil berbicara tidak sopan kepada orang tua, maka kemudian di sini yang saya soroti adalah bagaimana respon orang tuanya pada saat diketahui seorang anaknya viral dikarenakan berkata-kata kotor. Saya sangat yakin 1000% kalau seumpama si anak ini yang bernama Kanaya tidak berkata-kata kotor, tidak menyebutkan kata tai pada saat memberikan protes kepada gubernur, saya yakin tidak ada orang yang menghujat. Kalau seumpama ungkapan itu dapat dijawab oleh KDM, ya biasa saja, normal-normal saja. Tapi kalau sudah begitu, Pak, luar biasa. Itu juga seorang ibu-ibu, aduh. Ada pengamat pendidikan juga, aduh, udahlah. Coba. Aduh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.